Tutorial membuat lembar jawaban pada ZipGrade. Check it out. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Ya, di sini saya akan menjelaskan kembali atau menjelaskan tutorial mengenai penggunaan ZipGrade. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat kita sudah berada di halaman login ya, dengan menggunakan link di atas ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa masukkan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian bisa kita tekan login. Nah, sekarang kita sudah berada di tampilan utama untuk ZipGrade. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, di sini ada menu quizzes, menu classes, student, text, answer sheet, sharing, my account, and more. Nah, pertama dari segalanya yang harus kita buat untuk membuat kuis, pertama yang harus kita, langkah awal yang harus kita buat yaitu membuat lembaran jawabannya yang ditulis ini answer sheet ya. Mari kita coba cara membuat lembaran jawabannya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini sudah ada ya 20 question, 50, 100. Nah, di sini apabila Bapak Ibu mau membuat soalnya itu sekitar 30 soal, maka Bapak Ibu bisa scroll terus ke bawah, Nah, kita pilih menu yang tulisannya ini Custom Answer Sheet Wizard. Jadi Bapak Ibu bisa membuat lembaran jawaban dengan pertanyaan dari Bapak Ibu yang berdasarkan pertanyaan yang Bapak Ibu buat. Nah, setelah itu New Answer Sheet. Setelah klik New Answer Sheet, maka tahap pertama ya, yaitu kita membuat nama pada lembar jawaban atau penilaian atau tes apa yang mau kita buat, kita bisa membuat pada nama lembaran jawaban ini. Nah, di sini saya kasih contoh, saya akan membuat lembaran jawaban untuk penilaian akhir tahun. Nah, di sini penilaian akhir tahun, lembar jawaban yang akan saya buat untuk penilaian akhir tahun. Setelah sudah kita tentukan namanya, kita next. Setelah next, kita akan muncul pada sheet name, penilaian akhir tahun, lembaran jawabannya. Nah, di sini nama ya, kita bisa ganti dengan nama. Jadi kemudian kuis ini kita bisa ganti dengan mata pelajaran. Dan kelas kita bisa ganti dengan kelas ya. Nah, jadi nanti pada lembar jawaban ada tampilan nama, mata pelajaran, dan kelas. Setelah itu kita next. Nah, pada number student digit di sini pada awalnya ya, kita sudah masukkan siswa ya. Jadi kita sudah memasukkan siswa. Nah, jumlah digit yang kita masukkan itu berapa ya? Jadi di sini ada 5 ya, berdasarkan digit yang saya masukkan itu ada 5 digit. Nah, student ID ini sebenarnya bisa Bapak Ibu ganti ya, bisa Bapak Ibu ganti atau dibiarkan seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, setelah itu lanjut saja, kita next ya. Nah, setelah next kita pilih, karena pertanyaan yang pada penilaian akhir tahun ini merupakan pilihan ganda, maka yang kita pilih di sini adalah add multiple choice question. Nah, setelah sudah ya, di sini internal
labelnya tetap. Nah, di sini untuk menu ini merupakan menu jumlah pertanyaan yang akan kita buat, ya. Jadi jumlah jawaban berdasarkan pertanyaan yang kita buat. Di sini saya akan membuat 30 jawaban berdasarkan pertanyaan. Nah, di sini untuk labelnya, answer labelnya, ya, untuk tingkat SMP atau MTS bisa sampai A, B, C, D, dan untuk tingkat SMA atau MA bisa ditambahkan sampai dengan E, ya. Nah, setelah itu sisa kita add question. Nah, jadilah tampilan untuk lembaran jawaban yang kita buat tadi. Jadi ini ada 30 question atau lembar jawabannya, ada 30 berdasarkan pertanyaannya. Nah, di sini ada student ID, jadi siswa bisa mengisi student ID kemudian dioles apabila lembaran jawaban ini kita print out. Nah, setelah itu maka kita scroll ke bawah, kita publish. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu itu bagian pertama saya jelaskan mengenai pembuatan lembar jawaban untuk membuat kuis. Oke, sekian. Nanti kita lanjut ke bagian 2 ya, dengan cara membuat kuis pada mini kuis. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya videonya.